Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Kurniawan, balik lagi di channel Huda Kurniawan. Oke, kali ini saya akan membahas sejarah tentang kereta api lokal yang ada di Jawa Timur, khususnya di jalur Kantong, yang katanya gak pernah sepi akan penumpangnya, meskipun tidak di momen Lebaran, libur Natal, dan Tahun Baru. Oke, kereta apakah itu? Sebelum itu saya tekankan jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa komen. Jangan lupa like serta share ke teman-teman kalian. Kantong adalah sebutan bagi jalur Surabaya, Bangil, Malang, Kertosono, dan kembali lagi ke Surabaya. Jalur Jatim ini setiap harinya dilalui oleh 3 kereta kereta lokal, yaitu KA Tumapel, KA Rapidoho, dan KA Penataran. Dari 2 kereta ini guys, keretanya itu bersaudaraan lah. Jadi dalam satu rute itu melingkar, jadi nanti ke stasiun Blitar itu berganti nama. Yuk kita lanjutkan saja. Kita mulai dari pembahasan KA Tumapel terlebih dahulu. Simak baik-baik video ini, jangan di skip. Oke, berawal dari Tumapel dulu ya. Pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1971, PNKA, perusahaan pada waktu itu PNKA sih, masih bernama PNKA, meluncurkan sebuah kereta api patas yang melayani rute Malang Surabaya. KA Patas ini diberi nama Tumapel. Oke guys, Tumapel ya. Oke guys, dari mana asal diberi nama Tumapel? Nama Tumapel diambil dari nama ibu kota kerajaan Singosari, tapi masih simpang siur sih. Ada juga yang menyebutkan itu dari nama resmi lah dari kerajaan Singosari dulu. Jadi gitu guys. Awal mula sejarahnya kenapa kok diberi nama KA Tumapel. Mungkin ya ada sejarah dari Malang, daerah Malang. Jadi Tumapel kalau menurut saya itu diambil dari ibu kota kerajaan Singosari. Pada awal peluncurannya, Tumapel hanya terdiri dari 3 kereta kelas 3 dengan livery putih. Kayak gini nih. Nah, ini foto masih hitam putih ya. Ini foto dari sumber Bapak Hariman. Oke, KA Tumapel adalah kereta plus di mana penumpang mendapat snack
serta air, nggak tahu air apa ya. Yang jelas air minum sih ya. Dan ada pelayanan pramugarinya guys pada waktu itu. Pada perjalanan perdananya Tumapel ditarik oleh lokomotif BB30154. Tumapel sendiri pada awalnya 3 trip guys, PP itu, dengan waktu tempuh hanya 80 menit. Ini pembukanya nih. Nah ini nih lokomotifnya nih. Nah ini nih. Jadi gitu guys. Pada April 1973 ada 2 trip yang diperpanjang guys. Diperpanjang itu sampai ke Blitar. Jadilah ada 2 Tumapel guys pada waktu itu. Yang satu tujuannya ke Blitar, yang satu tujuannya hanya sampai ke Malang. Respon pasar pada waktu itu di Blitar sendiri sangat memuaskan guys, ramai banget, cukup antusias pada masyarakat pada waktu itu. Tidak berlangsung lama, setelah ditarik ke Blitar, ditambah jadwal ketiganya. Nah, yang rangkaiannya menginap di Blitar pada tahun 1973. Harga tiket KA Tumapel adalah Rp250. Cukup murah guys, cukup terjangkau lah bagi orang-orang pada zaman waktu itu. Maklum lah, pada waktu itu kan masih zaman-zaman order lama guys. Jadi untuk sekarang ya hanya bisa buat beli permen aja guys. Ya buat cemilan-cemilan gitu. Oke, itulah respon-respon dari masyarakat yang ada di Surabaya, Malang sampai ke Blitar. Pada tahun 1976 KA Tumapel Malang dan KA Tumapel Blitar itu turun pangkat guys, gitu ya. Turun pangkat itu menjadi KA lokal biasa. Waktu tempuh yang awalnya itu 80 menit harus menjadi lebih lama guys, dikarenakan KA Tumapel harus berhenti di setiap stasiunnya, karena dari tahun ke tahun okupansinya itu meningkat guys. Jumlah penumpangnya itu semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 1980-an awal ya, pada tahun 1980-an awal, perusahaannya itu pada waktu itu sudah berganti menjadi PJKA, perusahaan jawatan kereta api, dan membuat gebrakan baru dengan meluncurkan KA Patas juga ya, Tumapel apa itu ya, KA Patas Tumapel pertama, utama maksud saya. Tumapel utama ini memiliki rute yang sama guys, yang sama dengan seperti KA Tumapel pada awal-awalnya. Rutenya masih sama sih, Malang sampai Surabaya. Pada tahun 1985 Tumapel utama ini akhirnya diperpanjang lagi sampai ke Blitar. Balik lagi nih. Sebagai akibat dari perpanjangan KA Tumapel utama ini sampai ke Blitar, itu akhirnya berganti nama guys. Berganti nama menjadi
KA Penataran. Nah, ini KA Penataran ini. Sampai sekarang nih ada nih. Masih bersaudara dengan KA Rapindo. Nah, jadi itu ya guys ya. Sejarah dari kereta api Tumapel. Oke. Itu saja dari saya dulu untuk sejarah jalur kantong yang terdiri dari 3 kereta, yaitu KA Tumapel, dan video berikutnya di part 2-nya akan saya bagikan dan ceritakan sejarah kereta api Doho. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe di channel ini, dan kemudian like juga, lalu komen kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dikomen di kolom komentar ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.